Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Untuk hari ini kita akan belajar kimia kembali. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar dalam belajar kita mendapat manfaat dan barokah. Silakan Ketua kelas Najah menyiapkan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk selanjutnya saya lihat ini di bawah kalian kelihatannya kok bersih. Coba dicek kembali apakah memang di bawah lantai kolong meja bersih, agar mendukung dalam kalian belajar biar nanti lebih menyenangkan gitu ya. Akan saya absen dulu. Adakah yang tidak masuk hari ini? Nih, coba saya absen dulu. Ahmad Najah, Agnia Najwa, ya. Agnindia, Ahmad Rafi, Alvarini, Almira, Aura, Bayu, Clarissa, Davin. Nah, untuk selanjutnya kita review dulu atau kita ingat-ingat pada pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai atau tentang kimia hijau. Nah, saya ingin tahu apakah kalian masih ingat mengenai pengertian dari kimia hijau. Coba salah satu untuk menyampaikan apa sih kimia hijau itu. Silakan, mungkin bisa angkat tangan salah satu. Silakan menyampaikan yang dimaksud dengan kimia hijau. Ya, silakan aja. Jadi kimia hijau itu adalah pendekatan kimia yang memaksimalkan efisiensi dan menimbulkan pengaruh bahaya bagi kesehatan. Nah, tentu saja itu bertujuan untuk kesehatan lingkungan dan manusia. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Najah. Nah, jadi pada prinsipnya adalah pada kimia hijau itu apa yang dimaksud dengan kimia hijau, yaitu silakan dilihat di slide bahwasanya konsep ya, konsep untuk merancang suatu proses atau produk untuk memperkecil atau menghilangkan penggunaan maupun pembentukan bahan kimia yang beracun dan berbahaya bagi kesehatan maupun lingkungan. Sehingga apa? Nanti produk yang dihasilkan dari proses kimia hijau nanti akan menghasilkan produk yang lebih ramah lingkungan, dapat mengurangi, mencegah polusi dan sumber polusi lainnya yang ada di lingkungan. Nah, selanjutnya coba nanti dari hasil yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya, saya ingin mengetahui hasil untuk pemahaman kalian. Kita lakukan pretest dulu ya. Nah, silakan sekarang dibuka HP-nya, saya berikan link, ya di situ ada link untuk pretestnya dan sekaligus ada namanya angket motivasi belajar kalian. Nah, coba silakan diisi. Waktunya 5 menit dari sekarang. Kalau ada yang kesulitan untuk mengakses link, silakan diberitahu. Oke, sudah ya. Nah, sudah semua, selesai semua. Baik, sekarang kita lihat hasil pretest kalian. Kira-kira hasilnya berapa sih untuk pemahaman kalian kemarin? Pada nilainya, iya, ini ada nilai, ada Mas Bayu nilainya 21, skornya ya, skor 21, nanti akan dikonversi ke nilainya ya. Kemudian ada, misalkan diamati ya, ini bisa dilihat, ini ada nilai-nilainya 32 benar ya. Nah, harapannya apa? Harapannya nanti setelah kalian belajar
dengan kegiatan project Brace Learning hari ini nanti ada peningkatan dalam hasil belajar dan motivasi. Kemudian untuk motivasinya, nah ini ada yang sudah rentang nilai sampai 60 ya. Ini sudah sangat bagus motivasinya. Nah ini yang belum ini ada yang 10, kemudian motivasinya masih 20 dan sebagainya. Harapannya nanti lebih meningkat pada pembelajaran. Oke ya, ini sekilas untuk hasil hari ini. Nanti di akhir ada post test untuk melihat perbandingannya. Baik, untuk selanjutnya ini silakan kita setelah kamu pretest, kita ice break dulu. Sekarang kita lihat. Dung. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, silakan dilihat slide-nya ya. Jadi tujuan pembelajaran kita ini ya. Jadi satu, nanti secara ranah kognitif kalian atau peserta didik mampu menjelaskan prinsip kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dua, mampu membedakan sampah organik dan anorganik, karena di sekitar kita banyak sampah. Ini bahan-bahan yang sifatnya organik maupun anorganik. Kalau ini apa? Plastik termasuk anorganik ya. Jadi mampu membedakan nanti ketika kamu membuang sampah juga harus bisa membedakan ini sampah organik maupun anorganik. Kemudian tujuan ketiga adalah menganalisis fungsi produk daur ulang sampah anorganik, yaitu nanti bisa membuat suatu produk dari sampah, misalnya plastik, membuat produk apa, nanti silakan dibahas dalam kelompok. Kemudian pada tujuan psikomotor kalian atau keterampilan, nanti kalian mampu menerapkan konsep kimia hijau dengan membuat karya atau produk. Nomor 3, dapat merancang kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau. Jadi merancang kegiatannya sekaligus nanti terampil mengkomunikasikan atau mempresentasikan. Jadi produk itu harus kamu presentasikan agar orang lain tahu dan orang lain paham apa sih produk yang kamu buat, sehingga orang nanti akan bisa memanfaatkan juga. Kemudian untuk tahapan hari ini kita menggunakan project ya, project Brace Learning, di mana ada beberapa tahapan. Satu, nanti kamu menentukan pertanyaan dasar ya. Setelah ini saya tayangkan video permasalahan lingkungan. Nah, kamu analisa apa yang nanti menjadi permasalahan di situ, kita gali. Yang kedua, mengenai desain proyek. Nanti tahap kedua desain proyek, kemudian menyusun penjadwalan, yaitu menjadwal kapan kalian membuat suatu proyek, kemudian memonitor, ada proses menilai di situ. Jadi guru nanti juga saya nanti nilai hasil pekerjaannya seperti apa. Kemudian nanti keenam adalah evaluasi dari pengalaman praktek nanti ya, praktikum. Nah, nanti manfaatnya apa? Tentu saja dengan kalian nanti praktikum hari ini, kalian dapat mengundang dan menuntun para ilmuwan untuk mengembangkan inovasi proses kimia yang memberi proses kimia tradisional konvensional menjadi lebih ramah terhadap lingkungan dan juga manusia, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip optimis proses produksi. Jadi inovasi itu tidak membatasi adanya produksi. Jadi dengan adanya inovasi pada ilmu pengetahuan khususnya kimia, bukan berarti menghalangi suatu produk produksi untuk terus berkembang, gitu ya. Oke, kemudian untuk sifat produk kimia yang ideal ini ada 3, di mana yang pertama itu dapat terurai, kemudian ada 3R dan seterusnya. Sekarang saya tayangkan video, cermati baik-baik.
Putus-putus suaranya ya. Itu dibaca tulisannya kan ada tag ya. Kalau suaranya tidak itu bagus, dibaca tagnya saja. Oke, ini video yang pertama mengenai apa? Sampah styrofoam. Kemudian video kedua. Baik, itu beberapa tayangan video yang menggambarkan kondisi bagaimana sampah itu ada di lingkungan, bahkan terbentuk namanya pulau sampah. Itu luasnya sangat luas sekali, luar biasa. Nah, dari beberapa tayangan video, apa yang muncul di benak kalian? Pertanyaan apa yang muncul? Coba angkat tangan. Silakan menyampaikan apa kira-kira yang menjadi permasalahan dan menjadi pertanyaan kalian terkait dengan tayangan video. Ya. Iya. Jadi pertanyaan bagus dari Mas Deja bahwasanya styrofoam itu macam-macam. Plastik itu jenisnya macam-macam sekali ya. Plastik itu macam-macam. Ada yang dari bentuknya styrofoam, kemudian ada juga yang plastik kantong kresek itu dan sebagainya. Nah, itu nanti apakah sama antara styrofoam yang kalian gunakan atau digunakan untuk makanan dengan yang minuman? Dan nanti kalian gali melalui diskusi dan praktikum. Yang kedua ada pertanyaan lagi. Jadi pertanyaan bagus dari temanmu, nanti kita buat suatu permasalahan bersama dan menggali dari lembar kerja nanti ada di situ. Yang kedua, pertanyaan yang muncul, apa yang kamu ingin harapkan dari tayangan video tadi? Ayo silakan angkat tangan. Siapa? Ada? Ayo, silakan. Iya, jadi pertanyaan temanmu adalah dari masalah yang ditampilkan tadi, apakah ada cara yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah styrofoam, di mana styrofoam itu dia jangka waktunya lama untuk dia terurai. Kira kalau kita kaitkan dengan kimia hijau, apa permasalahan yang bisa kita munculkan antara styrofoam yang dia jangka waktunya lama dengan adanya kimia hijau? Nah, pertanyaan apa yang bisa kita munculkan? Bagaimana?
Apa? Terkait dengan 3R? Bagaimana cara mendaur ulang sampah styrofoam. Nah, jadi bagaimana cara mendaur ulang sampah styrofoam sehingga kita bisa ikut ya. Jadi dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan kita bisa meminimalisir adanya sampah-sampah yang ada di lingkungan. Baik, dari rumusan masalah tadi berarti kita harus nanti kalian browsing, diskusi bagaimana nanti memberikan solusi styrofoam yang ada nanti, sehingga nanti dari hasil praktikumnya menghasilkan produk yang awalnya sampah yang tidak berguna kemudian menjadi produk yang bermanfaat. Dan silakan berkelompok. Ini sudah terbentuk kelompok sudah seperti yang sudah saya bagi kemarin ya. Ini sudah sesuai kelompok 1 angkat tangan, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 ya. Nah, sekarang saya bagikan LKPD, kalian diskusikan. Silakan didiskusikan bersama-sama untuk tugas-tugas yang ada di sini ya. Ya. Oke. Ada yang belum kebagian? Sudah semua loh? Ya. Baik, jadi sambil kalian baca, diperhatikan di situ. Nanti yang kalian kerjakan pada Romawi 1 pemahaman awal materi. Nah, di situ disajikan gambar-gambar. Silakan nanti memilih mana termasuk dia kategori sampah organik dan non-or. Nah, ini nomor 2. Kemudian di situ kamu tulis apakah nanti yang termasuk sampah organik dan anorganik dan seterusnya. Nah, Romawi 2 itu identifikasi masalah. Nah, dari tayangan video tadi itu coba tulis di situ nanti apa masalah yang muncul, yang nanti menjadi pertanyaan dan akan kalian buat solusi. Kemudian setelah diskusi nanti berarti kalian membuat suatu proyek. Nah, judul proyeknya kira-kira apa nanti silakan ditulis judul proyek, kemudian tujuannya apa, alat dan bahan kamu tulis, langkah kerjanya bisa kalian browsing atau lihat video tayangan untuk menulis langkah kerja. Kemudian jadwal kegiatan, deskripsi proyek dan seterusnya. Nah, kamu mulai dari Romawi 2 ya. Jadi mulai pada Romawi 2 dulu. Oke, silakan diskusi pada Romawi 2 langsung dibuka. Boleh mendekat teman-temannya kalau misalnya ingin diskusi. Romawi 2 ya, langsung ke Romawi 2. Nah, nanti kalian tulis langkah kerja itu dengan bahasa kalian sendiri. Dari tayangan video yang sudah ditampilkan atau dari referensi dari YouTube, dari proyek yang akan kalian buat. Coba langkah kerja kalian tulis dengan bahasa
kalian sendiri, kemudian nanti silakan konsultasi dengan saya, nanti konsultasikan sudah benar enggak ini untuk langkah kerjanya, sehingga nanti kalau langkah kerja itu betul, kamu nanti praktikum juga akan benar dan aman-aman saja. Jadi nanti tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, ya. Ditulis dulu, nanti konsultasikan. Jadi masalah itu nanti kan tujuannya dibuat solusi. Nah, berarti masalahnya apa? Nah, tadi bagaimana cara, nah itu berarti kan bagaimana itu berarti kita membuat suatu produk. Nah itu. Oke, sebentar, saya lihat alat bahan sudah. Nah untuk ini nanti ya, untuk jadwal ini berarti sampai poin 3 hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya sampai ini. Waktunya jam berapa menit, misalnya cari teratur 10 menit ya, jam berapa sampai jam berapa. Oke. Coba dimasukkan lagi, kira-kira sudah mulai. Ya berarti sudah itu. Nah, jangan lupa ya, nanti ketika kamu masukkan styrofoamnya nanti semakin lambat berarti tandanya sudah dia mulai homogen ya. Jadi sudah tandanya sudah untuk bisa digunakan adalah reaksinya melambat. Jadi sudah mulai melambat. Ini kita masukkan penyakit ini berapa banyak, Pak? Ya dari ciri-cirinya, kalau sudah mulai melambat berarti sudah mulai mengental sudah. Nah nanti kamu analisa berapa gram yang bisa digunakan ke dalam 30 mili. Nah kan baru tahu. Yang penting tahu nanti berapa gramnya untuk analisanya kalian besok. Oke, sudah? Ya. Ya. Sudah melambat. Ya, jadi sudah dibiarkan. Kalau sudah ini ditaruh, enggak. Memang seperti itu. Besok kita uji coba, nanti berhasil enggak dengan kita masukkan berapa gramnya. Jadi kalau misalnya kurang berhasil, mungkin kurang ini, mungkin makanya kita analisa keefektifannya. Untuk hari ini kita hanya membuat produknya saja. Dicobanya itu hari Kamis. Kita gunakan uji coba. Ada 3 uji coba. Yang pertama nanti untuk waterproofnya, cairannya untuk melapisi anti air bisa enggak. Yang kedua uji nyala. Nah kan biasanya kalau pertalite itu menyala api. Nah coba nanti setelah digunakan pada lapisan kayu kita coba nyala apa enggak. Kalau enggak nyala berarti berhasil. Yang ketiga nanti dikerik. Nah, dikerik nanti pasti ada yang bawa batu bata, ada bawa nanti dikerik yang efektif yang mana? Digunakan untuk melapisi apa? Nah, dari hasil percobaan itu ada kemungkinan ada 2 produk. Karena yang pertalite itu kelihatannya dari bentuknya menjadi lem kelihatannya itu ya. Kalau yang satunya itu bisa menjadi cairan waterproofnya. Nah, itu kalian analisa pada pertemuan selanjutnya. Baik. Untuk hari ini seperti itu. Nah, sekarang review dulu
kita review, refleksi dulu dari kalian tadi mencari masalah atau menelaah atau melihat tayang video, kemudian tahu masalahnya apa, membuat solusi, membuat penjadwalan sampai merancang langkah kerja. Itu hasil yang kalian pelajari hari ini apa? Angkat tangan, satu orang. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk teman kalian. Baik, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita uji coba. Untuk hari ini saya kira untuk kegiatan pembelajaran kita cukup sekian. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu agar nanti kalian pulang selamat sampai tujuan. Silakan berdoa dulu. Jangan lupa setelah nanti sebelum meninggal kelas, kalian tata kembali untuk jaslabnya, kemudian yang lain ditata kembali. Begitu ya. Baik, silakan berdoa dulu. Materi pada hari ini, atau banyak kita diberikan manfaat dan pengalaman yang banyak. Terima kasih. Semangat lagi. Luar biasa. Baik, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.